Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ramadan. Kita syukuri dengan cara gaspol amalnya. Nah, ketika kita di bulan Ramadan ini kan disuruh nahan hawa nafsu nih. Yang ditahan hawa nafsu apa sih? Kan gitu. Hawa nafsu apa yang ditahan gitu kan. Nah, ternyata nomor satu ini hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang hubungannya dengan apa? Hubungannya adalah dengan seksualitas ya. Bagi Anda yang masih jombloan dan jombloati, berpuasa itu menjadi perisai agar Anda tidak kemudian melakukan kemaksiatan perzinaan, sehingga menahan matanya dari melihat yang porno-porno, menahan pikirannya dari mesum-mesum, menahan telinganya dari cerita-cerita yang mengarah kepada maksiat, pada kemesuman, menahan hatinya, menahan pikirannya, menahan apa saja termasuk perkataannya, termasuk tangannya dan kakinya, menahan semuanya. Jadi orang puasa itu betul-betul dijaga sama Allah agar kemudian orang itu terkendali hawa nafsu seksualnya salah satunya. Karena seksual itu dari situ muncul seksual itu akan membuat prahara yang luar biasa kalau tidak dikendalikan. Jadi hawa nafsu pertama, hawa nafsu apa Ustaz? Hawa nafsu masalah seksual. Yang belum menikah ya dikendalikan seksualnya, yang sudah menikah tetap dikendalikan seksualnya. Biar nggak liar. Anda yang sudah menikah bisa membayangkan betapa nikmatnya berhubungan suami istri ketika bulan Ramadan, karena mungkin dengan banyak amal soleh dia melakukannya mesti beda rasanya, mungkin lebih greget karena apa ya? Karena ini barokah, karena ditahan gitu kan, tadi puasa, mesti ada bedanya. Jadi ternyata salah satu untuk membuat hawa nafsu seksualnya terarah ya dengan puasa itu. Termasuk bagi pasangan suami istri, terutama suami adalah nafsu dalam hal memandang. Karena satu saat ada seorang laki-laki yang sudah menikah yang kemudian bertanya sama Imam Ghazali, saya ini udah menikah dan sekarang ini kalau kelihatannya istri itu bukan terasa ya. Menurut saya istri sekarang tambah buruk wajahnya, tambah kurang menarik bodinya, kalau bahasa kasarnya begitu, walaupun ngomongnya sama saya itu nggak begitu. Imam Ghazali mengatakan, ya kalau kamu pengen istrimu jadi cantik gampang. Gimana saya? Coba kamu 3 bulan ini jangan lihat siapapun kecuali istrimu. Jadi jangan lihat wanita manapun kecuali istrimu yang boleh kamu lihat. Jadi wanita lain haram kecuali istrimu yang kamu lihat. Maka betul dia puasa, menahan diri tidak lihat wanita lain selama 3 bulan dan hanya melihat istrinya. Begitu bulan keempat dia datang, dia cerita, alhamdulillah sekarang saya betul-betul melihat istri saya dalam bentuk yang cantik, yang indah, yang asik gitu kan. Hanya dengan menahan tidak melihat orang lain. Nah, jadi apa yang ditahan nafsunya? Satu, nafsu seksual. Seksual itu macam-macam, dari telinganya bisa, dari matanya bisa, dari hatinya bisa, dari pikirannya bisa, terkendali. Kalau itu terkendali, aman insya Allah. Yang kedua ya nafsu apa yang dikendalikan? Ya nafsu serakah. Coba kalau kita puasa kan serakah, pengennya makannya macam-macam, udah disiapin satu meja ini, begitu azan hanya minum sebentar sama snack ringan gitu udah kenyang, mendadak kenyang, nafsu makan yang besar hilang. Jadi ternyata nafsu serakah itu dikendalikan dengan puasa, karena dengan puasa insya Allah orang menjadi tidak serakah itu. Nah, jadi seksual kemudian keserakahan itu dikendalikan ya. Jadi 2 nafsu itu yang sering menjadi masalah. Kalau bahasa kasarnya sumber malapetaka itu ada di 2 hal. Satu mulut, yang kedua bawah. Jadi ada di 2 lubang atas dan lubang bawah. Mohon maaf ya, lubang atas itu mulutnya, lubang bawah itu ya farjinya atau kemaluannya. Dari situlah, di 2 hal itulah timbul masalah besar. Korupsi juga dari situ. Dari makan yang ada habis-habisnya, yang pengen semuanya dimakan akhirnya korupsi. Korupsi juga bisa berawal dari masalah dari bawah, dari versi, dari seksualitas. Karena kepengen macam-macam akhirnya perselingkuhan dan sebagainya, ujung-ujungnya korupsi lagi. Jadi ayo kita jadikan puasa ini betul-betul menahan apa? Ya menahan 2 hal tadi. Menahan apa yang di antara 2 bibir dan apa yang di antara 2 paha. Karena manusia itu akan selamat kalau dia bisa menahan apa yang di antara 2 bibir dan apa yang di antara 2 paha. Mudah-mudahan 2 hal ini bisa kita tahan hawa nafsunya sehingga kita selamat dunia hingga akhirat insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia.
Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.